Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen online speed chess yang ada di chess.com sudah memasuki babak semifinal, mempertemukan Wesley So versus Nihal Sarin dan Hikaru Nakamura versus Ding Liren. Tadi pagi partai Wesley So versus Nihal berakhir dengan kemenangan Wesley So. Mereka berdua tadi pagi memainkan game Blitz 5+1 sebanyak 10 game, Blitz 3+1 sebanyak 10 game juga, dan Bullet 1+1 9 game dengan skor 15-14 bagi Wesley So, dan Wesley So lolos ke final. Dan di video ini saya akan ulas kawan game Blitz 5+1 mereka pada game ketiga. Kita langsung ke atas papan. Di sini Wesley So pegang putih memulai permainan dengan pion E4, pion E6 oleh Nihal Sarin bermain dengan French defense, pion D4, pion D5, kuda C3, dan gajah B4. Kita temui permainan variasi Winaware dari pertahanan Prancis. Pada posisi ini jika kalian pegang putih ada beberapa langkah pilihan utama, apakah mendorong pion maju atau bertukar pion, atau memilih variasi langkah kuda ke peta E2 kawan. Kelanjutannya bisa seperti ini. Pion D pukul pion E4, putih membalas pion A3. Jika terjadi pertukaran gajah pukul kuda bisa dipukul balik oleh kuda putih, atau gajah ditarik mundur ke peta E7, kuda bisa pukul balik pion hitam. Inilah variasi yang bisa terjadi jika kalian mengembangkan kuda ke E2. Wesley So lebih memilih variasi pion maju ke E5, selanjutnya pion C5. Atau mengembangkan kuda ke peta E7 bisa jadi pilihan juga bagi hitam. Pion B6 juga bisa jadi pilihan. Nihal Sarin langsung memilih pion C5 merupakan pilihan utama. Pion A3, gajah pukul kuda dipukul balik oleh pion. Selanjutnya menteri ke C7 oleh Nihal Sarin dibalas dengan langkah kuda F3. Langkah yang paling banyak dimainkan selain kuda F3 kawan adalah memainkan menteri ke peta G4, langsung memberikan tekanan bagi pion G7 ini. Balasan yang bisa dilakukan oleh hitam kawan bisa memainkan pion F6 untuk membuka akses bagi menteri melindungi pionnya, atau bermain dengan langkah kuda ke E7 yang sering kali juga dimainkan oleh hitam, merelakan beberapa pion di sayap raja ini kawan dihabisi oleh menteri putih, tapi kompensasi yang didapat oleh hitam adalah tekanan bagi putih di sayap raja ini dengan betengnya nanti. Game seperti ini juga pernah dimainkan oleh Mikhail Tal kawan, atau bahkan pemain-pemain yang lain. Kalau Mikhail Tal pernah bermain dengan variasi ini mengalahkan Botvinnik di kejuaraan dunia tahun 1960. Kita kembali ke permainan kawan. Di sini tadi Wesley So lebih menyukai langkah kuda ke peta F3 ketimbang menteri G4. Kuda E7 oleh Nihal Sarin, pion H4 oleh Wesley, pion H6 oleh Nihal, dan pion A4. Wesley So bermain dengan pion-pion sayapnya kawan. Selanjutnya adalah pion B6, gajah B5 skak ditutup oleh gajah menantang pertukaran. Wesley So menolak, menarik mundur gajah ke D3. Selanjutnya kuda berkembang ke C6. Di sini Wesley So rokade dan terjadi pertukaran pion pusat. Pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C, dan struktur atau formasi pion putih kembali bagus lagi kawan, tidak ada yang bertumpuk. Di sini kuda B4 oleh Nihal mengancam gajah peta terang, dan Wesley So merespon dengan langkah gajah A3 memberikan pressure di diagonal gelap ini kawan. Dan ada satu game yang sudah mencapai diagram seperti ini, di mana di game itu tahun 2013 kawan, menteri hitam bergerak ke peta C3 dengan variasi itu putih menang. Tapi di game ini kawan, Nihal memilih langkah kuda pukul gajah, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Dipukul balik menggunakan pion. Ini merupakan langkah terbaik kawan. Maksudnya adalah untuk mendapatkan kontrol-kontrol di peta E4 serta peta C4. Karena apabila memukulnya menggunakan menteri kawan, pion di lajur ini berpotensi menjadi pion lemah. Walaupun didorong maju ke depan menjadi pion yang menggantung, mudah diserang oleh menteri ataupun nanti dengan dukungan beteng tentunya. Jadi langkah terbaik memang adalah memukul menggunakan pion C untuk mendapatkan kontrol di peta-peta ini kawan, agar tidak dimanfaatkan oleh kuda hitam yang bisa bermanuver atau menempati peta-peta lemah ini. Nihal melanjutkan menteri mundur ke D8, memberikan tempat bagi beteng.
Wesley bermain dengan pion H5 mengontrol petak G6 agar kuda tidak bisa bermanuver ke peta ini setelah rajanya mungkin melakukan rokade terlebih dahulu. Dibalas dengan langkah rokade terlebih dahulu dan di sini pion G4 lanjut Wesley so. Peteng digeser ke E8 menghindari diagonal gelap ini kawan. Selanjutnya adalah raja bergerak ke H2, kuda bergerak ke C6. Di sini menteri bergerak ke D2. Coba lihat sekali lagi kawan, indikator putih turun begitu tajam saat menteri ke peta D2. Indikasinya bahwa Wesley so membuat langkah blunder di sini. Tapi sayangnya langkah blunder ini tidak bisa dimanfaatkan oleh Nihal Sarin bermain dengan pion F6. Sama-sama membuat langkah kesalahan. Niatnya untuk memperlemah bangunan atau struktur pion pusat putih ini kawan. Tapi pada posisi ini tadi kawan, ada langkah yang bisa dimanfaatkan oleh hitam. Mengorbankan kudanya untuk sementara pukul pion D4. Jika dipukul balik oleh kuda putih, menteri hitam bisa bergerak ke lajur H melakukan skat dan beberapa pion ini akan habis kawan karena raja hanya bisa mondar-mandir ke lajur G ke lajur H karena kena skak dari menteri hitam ini. Jika pada posisi ini raja ini bergerak naik kawan ke peta G3 untuk mengontrol peta G4 kawan agar menteri tidak melakukan skak dan mendapatkan kudanya. Di sini menteri hitam akan pukul pion E5 skak kembali. Jika ditutup oleh menteri, hitam mungkin akan bertukar menteri kawan dan saya rasa kompensasi yang didapat oleh hitam dari pengorbanan kudanya sudah cukup dengan beberapa pion putih tadi. Tapi sayangnya variasi ini tidak ditemukan oleh Nihal Sarin kawan saat menteri putih bergerak maju ke peta D2 ini. Dia membuat langkah pion F6 dan sekarang raja bergerak ke G3 untuk menghindari ancaman itu yang baru disadari oleh Wesley so untuk memperkuat pion-pionnya. Di sini Nihal bermain juga dengan raja H7, menteri E3, peteng G8 dan kuda H4 oleh Wesley. Ingin menempati spot yang cukup bagus kawan dengan dukungan pion tentu kuda ini akan cukup kuat. Kecuali nanti ada pertukaran gajah pukul kuda. Dan di sini beteng C8 oleh Nihal dibalas dengan pion F4 dan kuda hitam ke A5. Membuka akses bagi beteng mungkin ke peta C3. Memberikan pressure bagi pion D3 diikuti langkah kuda ke peta C4. Mengancam menteri serta gajah gelap. Di sini Wesley so mengantisipasi ancaman beteng naik dengan gajah B4 mengontrol peta C3. Gajah hitam naik ke C2 dan beteng putih C1 menantang pertukaran, tantangan ditolak. Beteng B2, beteng ke B1 kembali menantang pertukaran juga melindungi gajahnya. Tantangan diterima, dipukul balik, selanjutnya gajah hitam ambil pion A4. Gajah pukul kuda A5 dipukul balik, selanjutnya pion E pukul pion F6 lanjut Wesley so dipukul balik menggunakan menteri. Memukul balik menggunakan pion G lebih baik kawan untuk membuka lajur G bagi beteng untuk membantu serangan berikutnya. Tapi Nihal memilih langkah menteri pukul pion F6. Di sini beteng ke A1 membuat langkah yang tidak akurat juga. Langkah beteng kawan naik ke peta B7 merupakan langkah pilihan terbaik dan cukup kuat kawan. Langsung menduduki baris pertahanan ke-7 hitam. Dengan potensi ancaman terhadap pion di sayap menteri ini nanti. Dan juga memberikan dukungan bagi pion-pionnya nanti ke depannya kawan. Juga potensi ancaman berikutnya, menteri bisa mendapatkan pion E6 ini. Sangat kompleks nanti kawan serangan dari putih jika memainkan beteng langsung naik ke peta B7 ini. Variasi ini tidak dipilih oleh Wesley so, memainkan betengnya ke A1 menyerang gajah. Gajah ke B5, beteng ambil pion mengancam gajah, dilindungi oleh pion A6. Beteng kembali turun ke A1, selanjutnya beteng hitam menempati lajur C yang terbuka. Walaupun di sini nanti beteng bisa bertarung dengan beteng hitam kawan, Wesley so memilih langkah pion G5 menantang pion H hitam, juga mengancam menteri. Tantangan pertukaran pion diterima oleh hitam, pion H pukul pion G5 dipukul balik mengancam menteri, menteri mundur ke E7, kuda lompat ke F3. Lompat ke peta G6 merupakan pilihan terkuat kawan, tapi Wesley so memilih langkah kuda F3. Beteng hitam bergeser ke lajur F, beteng putih bergeser ke lajur C. Selanjutnya, beteng hitam naik ke G5, memberikan pressure bagi pion G5, dibalas dengan pion maju G6 skak. Raja mundur ke G8, sekarang beteng ke C8 skak ditutup oleh gajah di E8. Menutupnya dengan beteng lebih baik kawan untuk menantang pertukaran beteng.
untuk sedikit meredam tekanan dari para perwira putih. Tapi Nihal memilih gajah E8 dibalas dengan pion H6 menantang pion hitam. Jika diterima, menteri nanti akan pukul balik dan akan memberikan ancaman skak di petak H7 kawan setelah beteng pukul gajah terlebih dahulu dipukul balik oleh menteri dan menteri putih akan skak di petak H7 dan tekanan dari putih nanti akan berat kawan. Ancamannya tentu ancaman yang cukup serius. Oleh karena itu tantangan ini ditolak oleh Nihal. Dia bermain dengan beteng turun ke F8. Sekarang pion H7 skak memaksa raja bergeser ke peta H8 dan selanjutnya kuda ke E5 memberikan ancaman yang cukup serius kawan nantinya. Mungkin terlebih dahulu beteng akan pukul gajah agar penjaga peta F7 ini sedikit berkurang, lalu kuda siap beraksi. Di sini direspon dengan langkah menteri F6 dan di sini beteng pukul gajah. Di langkah ke-42 ini kawan, Nihal Sarin menyerah. Dan kontrol waktunya juga cukup mepet kawan, tinggal 2 detik saja, sedangkan Wesley So masih punya 34 detik. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, mungkin beteng akan pukul beteng, selanjutnya kuda akan melakukan skak, dan ini memaksa menteri pukul kuda, dipukul balik, mengancam beteng, beteng bergeser, menteri ambil pion, dan di langkah berikutnya beteng ini pun juga dalam masalah kawan. Dia tidak bisa mengawal pion ini untuk promosi lagi dan dia akan tewas atau paling tidak putih mempunyai 2 menteri nantinya. Oke, itulah kawan permainan Wesley So versus Nihal Sarin di babak semifinal Speed Chess Championship yang ada di chess.com di game Blitz 5 menit plus 1 detik increment pada game ketiga mereka. Sekali lagi Wesley So lolos ke babak final, akan bertemu dengan salah satu pemenang antara Nakamura atau Ding Liren. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.